Nah, di daerah sini terdapat rata-rata perajin gerabah, Bu. Perajin gerabah ini berasal dari Jawa. Jadi kerajinan gerabah ini bisa saya sebutkan ini berasal dari daerah Jawa Barat, tepatnya itu di Pleret Purwakarta, Bu ya. Dan ini dikatakan ya, sejarah dari kerajinan Jawa ini masuk ke daerah Palembang ini pada tahun 1960-an. Dan kerajinan gerabah ini juga ditekuni tradisi turun temurun, berarti dari keturunan hingga keturunan, Bu, sampai terakhir ini tidak ada lagi generasi yang melanjuti, Bu ya. Tidak ada lagi, jadi generasi terakhir lah yang membuat ini. Dari ibu apa, Bu, nama ibu siapa, Bu? Ibu Ella. Nah, jadi keturunan cuma Ibu Ella generasi terakhir yang membuat kerajinan gerabah di area sini. Nah, jadi bisa saya sebutkan ya, kerajinan gerabah ini bisa kita lihat dari proses awalnya seperti itu, teman-teman. Itu menggunakan batu biasa ya, hanya saja itu kan batu sudah didesain ya, desain khusus untuk kerajinan gerabah. Ini dipesan dari Jawa, Bu. Kalau di sini belum tahu gitu, Bu. Ada yang jualnya tidak? Nah, memang khusus dari daerah Jawa Barat kalau kerajinan gerabah nih, Bu ya. Yang terbuatnya Jawa Barat Pleret Purwakarta. Nah, itu. Jadi pembuatan kerajinan gerabah ini itu dimulai pada tahun 1960-an. Itu berada di area sini ya, di area Palembang. Tetapi memang kalau disebutkan lagi sejarah dari kerajaan gerabah ini memang sudah lama ya. Sudah lama kerajaan gerabah ini populer di area Jawa, hanya saja di Palembang ini itu pada tahun 1960-an. Nah, dan berkembang di area Palembang ya. Dan ini juga perajinnya rata-rata dari Jawa Barat juga, Bu. Dari Jawa Barat banyak kan, Bu, kerajinan gerabah ini, karena memang tempat bermukim di area Palembang. Nah, ini teman-teman bisa saya sebutkan juga ya, untuk tahapan pertama dari kerajinan gerabah ini. Pertama itu kita menggunakan tanah liat. Jadi tanah liat ini kan ada beraneka jenis, ada yang berwarna kuning, hitam, juga biru. Jadi untuk hasil dari kerajinan gerabah sendiri itu menggunakan tanah yang berwarna abu-abu atau hitam. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini tidak ada tambahan ya, karena memang tadi sempat bilang sama bapaknya juga, tanah liat itu apalagi kalau di kedalaman 1 meter yang biasa orang tempat pengambilan batu bata atau batu-batu itu ya. Jadi tanah yang bagian dalam itu kan warnanya bisa berubah, kadang berubah warna hitam, dan kalau di paling dalam lagi itu berubah jadi warna biru katanya. Nanti itu dikhususkan yang sering tidak diambil untuk dibangunan, karena tidak dibuat seperti batu bata atau batako, karena kan biasanya untuk buat pembangunan rumah itu harus menggunakan tanah yang kuat seperti tanah liat yang berwarna merah ya. Karena kalau tanahnya itu udah berubah jadi abu-abu atau hitam di kedalaman itu tidak digunakan lagi, teman-teman. Makanya dalam kerajinan gerabah ini menggunakan tanah yang tanah liat itu yang sudah hitam, yang di kedalaman 1 meter, Bu, katanya. Selain itu gerabah ini ya ada beraneka jenis. Nah, seperti itu, seperti yang contoh celengan itu ya. Nah, ini kembali saya sebutkan untuk tahapan pertama tadi. Jadi untuk tahapan pertama ini menggunakan tanah ya, tanah dan hanya sekedar air. Hanya saja untuk alat percetakannya itu khusus. Ini disebut alat cetakan batu nih, batu biasa apa, Bu? Ada sebutannya, Bu? Batu biasa, cuman putar ya, Bu. Nah, ini batu ini nih khusus ya, khusus dipesan dari Jawa. Tapi tidak tahu kalau misalkan di daerah Palembang ada nggak yang menjual batu ini, Bu. Belum tahu, Bu. Belum tahu di mana daerah Palembang yang menjual batu ini. Jadi memang batu ini modifikasinya apa tadi, menggunakan apa, Bu, mutaran dia ini, Bu? Kelar, Bu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.